Saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, Ibu periksa keadaan dulu ya. Baik Ibu. Alia Budi, Hadir. Dewi Andrea, Hadir. Clara Angelina. Izin Bu. Bu, sakit. Oke. Belinda Resma, Hadir, Ibu. Indra Pratama, Hadir. Iya Bu. Maulida Alia, Izin. izin juga. Ya. Izin. Muhammad Rafi, Hadir Ibu. Niki Fortuna, Hadir, Bu. Rafi Arya, Hadir. Rizky Mutakin, Safira. Oke. Jadi ada 3 orang nggak hadir ya? Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa aja tentang keragaman hayati? Udah belajar Pertama, bidang kehidupan biosfer. Biosfer. Terus yang kedua, bioma, ya. Terus yang ketiga, persebaran, sebaran apa? flora fauna, Terus yang keempat, faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Dan yang terakhir, ini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa setiap spesies itu mempunyai kondisi lingkungan tertentu agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, coba sekarang kalian bayangin kalau misalnya faktor tadi seperti habitatnya misalnya mengalami kerusakan, apa kira-kira yang akan terjadi? Penghilangan tempat tinggal, Ya, terus apa lagi? punah, Punah bisa. Perlahan ya. Nah, jadi tentunya mereka akan terancam punah atau bahkan bisa hilang dari suatu daerah. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana persembahan itu terbentuk, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru yaitu tentang konservasi flora dan fauna, tapi masih kaitannya dengan keragaman hayati, yaitu tadi konservasi flora dan fauna ya. Jadi sepatutnya kita tuh harus bersyukur karena kita tinggal di Indonesia yang kaya akan keragaman hayatinya. Nah, tapi belakangan ini sering terjadi masalah yang bermunculan tuh. Nah, itu tuh harus ada upaya untuk pelestarian, benar terus melestarikan mereka agar tidak punah. Oke, baik. Buka materinya. Bentar ya. Nah, sudah terlihat. Ya, ini materi kita pada hari ini. Sebelum masuk, ada beberapa tujuan pembelajaran nih. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian dan tujuan konservasi flora dan fauna, kemudian membedakan sistem pengelolaan kawasan dan metode konservasi. Yang ketiga, menganalisis penyebab, dampak, solusi konservasi melalui studi kasus yang akan diberikan nanti, dan yang terakhir menyajikan hasil pemecahan masalahnya dengan lisan secara ringkas dan jelas di depan kelas. Oke, kita masuk. Yang pertama ada pengertian dari konservasi nih. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi adalah upaya pelestarian sumber daya alam hayati secara berkelanjutan agar terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam hayati. Jadi secara garis besar, konservasi ini diartikan sebagai pengelolaan biosfer yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama itu secara aktif untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini sangat penting ya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mencegah agar Tidak punah. agar kehidupannya terus berlangsung. Ya. Ya, next. Ada tujuan dari konservasi. Yang pertama ada menjamin pelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Terus ada mencegah kepunahan spesies seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Lalu yang terakhir ada menyediakan sumber plasma nova atau keanekaragaman genetika. Nah, itu ada 6 kotak. Ada yang tahu nggak itu apa? Itu kayaknya ini ya Bu, persentase jumlahnya. Ya, itu merupakan spesies dari berbagai kelompok. Nah, menurut data dari IUCN ada lebih dari 48.600 spesies yang terancam punah. Nah, pembagian ini ada 6
semakin besar angkanya maka semakin tinggi pula ancaman atas kepunahannya. Jadi kalau dilihat itu apa yang paling tinggi kira-kira? Terumbu Ya, karang. betul sekali. Jadi terumbu karang ini hampir setengah dari seluruh dunia ini udah terancam ya. Wow. Mm-mm. Makanya ada yang dijaga, jangan cuma snorkelingnya doang. Nah, Ada siapa itu? Ya ampun. Nah, kita masuk ke konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia dulu ya. Jadi konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia ini diatur dalam peraturan pemerintah. Khususnya ada di nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam atau yang disingkat dengan KSA dan juga kawasan pelestarian alam atau yang disingkat dengan KPA. Nah, yang pertama dulu kawasan suaka alam. Ini tuh fungsi pokoknya adalah sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan juga hewan serta ekosistemnya. KSA ini berfungsi sebagai wilayah sistem penanggal kehidupan. Nah, di KSA ini terbagi menjadi dua, ada cagar alam dan juga suaka marga satwa. Nah, cagar alam ini contohnya ada di Pulau Obi, di Halmahera atau Maluku Utara yang upaya perlindungan dan pelestariannya itu untuk jenis tumbuhan seperti kayu merah, matoa, dan juga nyator. Jadi cagar alam ini merupakan perlindungan dan pelestarian jenis tumbuhan yang khas dilakukan dengan menjaga keberadaan dan perkembangannya secara alami. Jadi kegiatan komersial sama kegiatan komersial ini dilarang di cagar alam ya. Lalu yang kedua ada suaka marga satwa. Contohnya ada di suaka marga satwa Rawasingkil, ada di Aceh. Wah. Jadi itu khusus untuk perlindungan terhadap populasi dan habitat jenis satwa liar yang khas seperti harimau Sumatera nih, karena Aceh itu kan di Sumatera ya. Lalu ada burung keraton dan juga Betul. Untuk kawasan suaka alam ini cuma ada dua ya. Betul. Nah, untuk pengelolaan kawasan pelestarian alam nih ada tiga. Jadi kawasan pelestarian alam ini fungsi pokoknya adalah sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan juga hewan. Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional ini pelestarian ekosistemnya masih asli, baik di daratan maupun di perairan. Contoh di perairannya ada di Taman Nasional Bunaken. Tahu nggak? Tahu. Bunaken. Itu yang bagus banget Bu. Saya juga pernah Bu. Oh, ada yang pernah? Ya, Oke. Sumatera. Oke, terus ada hutan raya. Hutan raya ini contohnya ada di Gunung Bunder, Yogyakarta. Ada juga nih. Wah. Wah, coba lihat sana. Coba gimana? Sekarang masih ribut tukang. Ya, Anda di situ orang Jogja ya. Iya Bu. Terus selanjutnya ada taman wisata alam. Oke. Taman wisata alam contohnya ada di jauh nih, ada di Papua. Itu kan belum ada Bu. Jadi area hutan konservasi yang ada di Papua ini merupakan yang terbesar dan menjadi pusat pelestarian bagi flora dan fauna endemik khusus ada di tanah Papua. Contohnya apa tuh kira-kira? Udah masih. Di Papua kan. Iya, di Papua kan konservasi. Kasuari. Nah, sekarang ini punya pertanyaan dari penjelasan yang udah dijelaskan tadi. Kira-kira apa sih persamaan dan perbedaan dari KSA dan KPA itu? Sama-sama melindungi. Terus apa lagi? Bedanya Dengan nama. Boleh di searching dong.
Sumatran tiger is native to the Indonesian island of Sumatra. For over 10,000 years, these tigers were isolated Simak ya, in the nanti akan ada tugas dari so they developed unique physical characteristics. Compared to other tigers, the Sumatran tiger is relatively small. From a male weight to 140 kilograms, which is around 310 pounds. Wow, 140 kilo. Awi. Females are even smaller. In comparison, the average weight of a male Bengal tiger is around 200 kilograms, which is around 450 pounds. The Sumatran tiger also has a prominent beard and mane, which sets it apart from other tigers. Furthermore, the stripes in their coats are closer together, and their fur is darker too. Coats are closer together, and their fur is darker too. This is probably an evolutionary adaptation to Gede animals. banget ya, Bu. Their distinctive coat pattern allows the Sumatran Ini tiger to merupakan yang blend in with terkecil tropical dari rainforest spesiesnya ya. Oh, Sumatera wah. ini. Terkecil aja segede itu ya, Bu. Gimana yang terbesar, Bu? Segede apa ya? Wow. 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 Much like leopards, each of whom have a unique rosette Ini pattern, mau ini individual beda. birds can also be identified by their stripes. Abel tuh kayak di tas kamu Previously, the gitu. Java tiger, Iya. Kan dari situ. American bobby tiger also inhabited Indonesia, but sadly both species went extinct in the 1900s. Now, only a few tigers remain in Sumatra. Sumatran tigers live in a rainforest habitat, hence they require large tracts of rainforest for survival, and that's where the problem begins. Ih, wow. Resolusinya mungkin Bu dikecilin Bu. Nah, Along with Malaysia, Iya, Indonesia is banyak one of the itu, world's largest bokok. palm oil producers. kayak di Lampung. So, large tracts of land Oh, minyak itu yang minyak. plantations. According to one study, Kelapa these sawit, plantations are kelapa. responsible for the loss of nearly 20% of Fasilitasnya dirusak ya, Bu ya? Iya. Oh iya, oh iya. Iya, disimak ada yang menugaskan terkait dengan video ini. from 58% to 26%. Catat. And then there's poaching. According to another study, nearly 80% of Sumatran tiger deaths occurred from Oh, poaching. apa ya? From 1998 to 2002, nearly 50 tigers were killed each year. Not only are these tigers hunted for their skin, but also for their bones, teeth, and other body parts which are used for traditional medicine. Sumatran tigers are obligate carnivores, so the reduction of prey from deforestation affected their population negatively. Sadly, only around 400 to 500 Sumatran tigers remain in the wild. Currently, these magnificent cats are listed as critically endangered by the IUCN. Oke, sudah selesai videonya. Lalu selanjutnya ada? Tugas. Iya, betul. Iya. Tugas yang akan dikerjakan sekarang ya. Dan terus tadi setelah melihat video, harimau Sumatera ini merupakan subspesies terakhir dari jenis harimau yang pernah ada di Indonesia. Beberapa perhatian tadi ada ya, apa? Harimau apa? Jawa Sudah hilang, tapi dari awal Makau sudah punah sejak tahun 1940 dan juga sejak 1980-an. Nah, dari kini populasi harimau di Sumatera menurun pada tahun 1990. Jadi itu ada pertanyaan, Ibu bagi ke dalam kelompok, 3 kelompok nanti dikerjakan ya. Ayo. Kamu masing-masing kelompok kasih pertanyaan. Nanti hasilnya dibacakan di depan ya. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Cukup. Oke. Ibu udah selesai. Ibu udah selesai. Udah. Dah. Oke, kalau gitu siapa yang mau maju duluan nih? Abel, kalau pertama itu. Yang Ayo, kalau Udah deh, yuk. oke, sebelah sini. Oke. Bu, ini kan sumber kita banyak, dibaca semuanya atau gimana, Bu? Nggak usah, santai aja. Boleh. Oke. Mulai ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, Ada soal yang mana nih? oh iya, soal nomor 2, Bu. Yang ini. Oh, upaya. Oke. Upaya apa yang paling tepat untuk mengatasi penurunan jumlah harimau Sumatera? Nah, menurut kami, upaya paling tepat untuk mengatasinya itu adalah perlindungan habitat dan penegakan hukum terhadap perburuan liar. Terus perlindungan habitat dilakukan melalui penguatan kawasan
ilegal itu. Sekian presentasi dari kami. Gimana Ibu? Ya, boleh tutup. Oh, boleh langsung tutup ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup perwakilan saja. Perwakilan aja ya. Nanti itu dikumpulkan saja. Nah, selanjutnya Ibu mau berikan penugasan untuk kalian kerjakan secara berkelompok lagi, tapi dikerjakan di rumah. Nah, ada 3 jenis flora dan fauna. Itu ada angkanya, artinya nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2, dan juga nomor 3 untuk kelompok 3. Tugasnya adalah mencari minimal 2 sumber literatur, bisa dari artikel ilmiah atau dari website resmi dari yang Ibu sudah jelaskan tadi. Lalu kalian tugasnya adalah deskripsikan penyebab utama penurunan dari populasi hewan yang sudah ditemukan itu. Kemudian dianalisis kenapa kebijakan yang ada itu belum efektif sehingga hewan-hewan flora dan fauna tersebut masih terancam punah. Jadi kalian juga buat rancangan solusi baru menurut kelompok kalian dan hasilnya nanti disajikan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, Bu. Nah, output ini berupa poster digital, oke? Oke, baik Ibu. Minggu depan harus sudah selesai ya. Siap. Minggu depannya, Bu. Oke, cukup sampai di sini saja materinya. Tapi sebelum ditutup, Ibu mau minta 1 orang jelasin secara singkat aja kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Kami, Bu. Oke, apa tuh? Jadi Gimana, gimana? kesimpulan materi pada hari ini adalah proses itu merupakan upaya pelestarian flora dan fauna untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan kesimpulan ekosistem. Upaya konservasi dilakukan melalui kompetisi dan resiko dengan kawasan fauna alam yang melindungi sangat ketat serta kawasan pelestarian alam yang menjadi fleksibel untuk edukasi dan wisata. Dengan pengelolaan yang tepat, konservasi ini menjadi kunci peningkatan kepunahan spesies serta menjaga keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang. Terima kasih, Bu. Oke, tangan lagi dong. Baik, alhamdulillah kegiatan belajar mengajar hari ini sudah sampai di penghujung. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Ibu Terima kasih, berharap- Bu. ya, Ibu berharap untuk pertemuan berikutnya bisa lebih semangat lagi ya. Baik Ibu. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Kelas. Sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa mudah-mudahan masing-masing Amin. selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Pamit ya. Terima kasih. Hati-hati, Bu. Yuk, hadir yuk. Yuk, yuk.